Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan huruf alif atau masih pada huruf alif, yaitu pada hadis 1726. Faqala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala harrama, telah mengharamkan alaikum, kepada kalian, uquqal ummahat, durhaka kepada para ibu. Durhaka kepada bapak juga haram, tetapi disebutkan ibu itu karena durhaka kepada ibu lebih jelek. Kenapa lebih jelek? Ibu itu mengalami susah-susah yang tidak dialami oleh bapak. Mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, mencepoi ketika BAB dan sebagainya. Demikian juga karena ibu itu lemah, sehingga biasanya anak kemudian berani kepada ibunya. Adapun bapak biasanya kuat, sehingga anaknya nggak berani sama bapaknya. Demikian juga wa'til banat, mengharamkan mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Ini adat jahiliyah. Disebutkan bayi perempuan bukan berarti kalau bayi laki-laki boleh dikubur, bukan. Tapi karena ini adatnya seperti itu dulu, kharaja makhrajal ghalib. Dan pertama kali yang mengubur hidup bayi perempuan namanya adalah Qais bin Asim. Kasusnya Qais bin Asim ini pada suatu hari diserang oleh musuhnya. Maka putrinya kemudian ditawan oleh musuhnya. Kemudian dikumpuli oleh musuhnya tadi. Maka bapaknya nggak terima, kurang ajar kamu kumpuli anak perempuan saya. Akhirnya kemudian damai antara dia dengan musuh. Nah, setelah damai, anak perempuannya disuruh milih. Kamu pilih siapa? Pilih saya, suamimu, atau pilih dia, bapakmu. Akhirnya dia malah pilih suaminya, yang merupakan musuh dari bapaknya tadi. Maka bapaknya mangkel sama anak perempuannya, sehingga dia bersumpah, demi Allah, nanti kalau saya lahir anak perempuan lagi, langsung saya kubur hidup-hidup, nggak akan saya beri kesempatan hidup. Akhirnya diikuti oleh seluruh bangsa Arab setelah kejadian Qais bin Asim tadi. Maka diharamkan oleh Nabi SAW. Demikian juga Allah mengharamkan man'an wahad. Man'an itu mencegah kewajiban yang semestinya dikeluarkan. Misalnya orang tidak mengeluarkan zakat padahal sudah nisab, itu berarti man'an. Kalau had itu adalah mengambil harta yang bukan miliknya. Misalnya warisan, ya, mencaplok warisan dari orang lain. Misalnya kakak, karena dia kakak kemudian mengambil seluruh harta dari bapaknya. Adik-adiknya nggak dikasih, itu berarti had, yaitu mengambil yang bukan haknya. Wa kariha, dan Allah itu membenci lakum, terhadap kalian, qila wa qala, ngobrol ngalor ngidul. Maksudnya apa? Ngobrol yang tidak ada gunanya. Hukumnya tidak haram, tetapi apa? Makruh. Nah, nanti haram kalau sudah terjadi pelanggaran, misalnya menggunjing dan sebagainya. Wa kasratas soal, dan banyak bertanya. Maksudnya banyak bertanya yang tidak diperlukan. Kalau diperlukan nggak ada masalah. Ini ada pengajian hadis, habis selesai pengajian banyak tanya yang diperlukan memang yang belum paham, silakan. Tapi ketika banyak tanya untuk ngetes guru ini pinter pora misalnya, nah itu berarti makruh, seperti itu dibenci oleh Allah. Wa itu akal mal, dan juga menyia-nyiakan harta, itu juga dibenci oleh Allah. Menyia-nyiakan harta itu maksudnya menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak semestinya, itu menyia-nyiakan harta. Meskipun hanya 1.000 rupiah, itu termasuk menyia-nyiakan harta. Misalnya 1.000 rupiah untuk merokok, nah itu menyia-nyiakan harta. Adapun kalau menggunakan duit yang banyak, tetapi untuk sesuatu yang memang pas tempatnya, itu tidak sia-sia namanya.
Misalnya menjamu tamu dengan menyembelihkan apa? Kambing, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wah, habis banyak ini, 1 juta, 2 juta. Nah, nggak ada masalah, itu tidak menyanyiakan. Kenapa? Itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Menjamu tamu memang disyariatkan di dalam Islam ini. Maka kalau duitnya banyak, setiap ada tamu menyembelih kambing, silahkan, nggak ada masalah. Yang penting jangan utang aja untuk menyembelih kambing tadi. 17:27 Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala harama telah mengharamkan alaiya kepada saya as-sadaqata harta zakat atau harta sedekah wa ala ahli baiti juga untuk keluarga atau ahlul bait saya. Yang dimaksud ahlul bait ini adalah Bani Hashim dan Banil Muttalib. Maka seluruh keturunan Bani Hashim sampai hari kiamat tidak boleh mendapatkan harta zakat. Demikian juga seluruh keturunan Bani Muttalib sampai hari kiamat, termasuk para habaib, Habib Rizik dan sebagainya, itu tidak boleh mendapatkan harta zakat. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Khusus untuk Nabi, tidak hanya harta zakat yang wajib yang haram, tapi juga sedekah yang sunnah haram. Adapun untuk ahlul baitnya Nabi, yang haram hanya zakat wajib. Adapun sedekah sunnah boleh diberikan kepada mereka, nggak ada masalah. Maka untuk Nabi hukumnya lebih dahsyat ya. Zakat wajib maupun sedekah sunnah tidak boleh diterima atau dimakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadiah boleh. 17:28 Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala haitsu ketika khalaqad da'a menciptakan penyakit, khalaqad dawa Allah pun juga menciptakan obat. Fatadawau maka berobatlah kalian. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Berarti COVID itu juga ada obatnya. Lah kalau belum ketemu ya itu karena belum ketemu, bukan karena tidak ada, hanya belum ketemu saja. Perintah untuk berobat ini sifatnya tidak wajib, tetapi sunnah. Sehingga kalau ada orang sakit tidak mau berobat, boleh. Syaratnya dia sabar. Tapi kalau tidak sabar berkeluh kesah, maka wajib hukumnya dia berobat. Maka Nabi Ayub biarkan dirinya sakit, dia menang tok selama berapa? Belasan tahun nih begini. Nah itu kenapa? Karena beliau sabar, tidak berobat sama sekali. Nggak apa-apa. Tapi untuk orang-orang yang imannya lemah seperti kita, nggak usah nantang-nantang kayak Nabi Ayub gitu. Okay? Nah, kita sakit gigi aja sudah nggak bisa tidur, ya udah beli obat saja. Okay? Yang penting kita tidak meyakini obat itu sebagai solusi atau pemberi manfaat, tapi kita yakin bahwa pemberi manfaat hakikatnya hanyalah Allah. Obat hanya perantara saja. 17:29 Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala itu hayyun maha malu, sitirun maha menutupi aib. Tidak mungkin Allah itu membuka aib-aib para hambanya, tidak. Yuhibbu Allah itu mencintai al-haya'a sifat malu wasitra dan sifat menutupi. Fa'idha qtasala maka apabila mandi ahadukum salah satu kalian fal yastatir hendaklah dia menutupi auratnya. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita mandi hendaklah kita tidak telanjang bulat. Wah, tapi sudah ada tuh kalau mandi telanjang bulat tuh gimana? Supaya enak mandinya ya. Karena kalau tidak telanjang bulat kan harus gosok-gosok yang di belakang atau di balik kain ini susah. Nah, maka jawabnya adalah perintah untuk menutupi aurat ketika mandi ini ada dua macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Apabila kita mandi sendiri tidak ada seorang pun yang melihat, maka hukum menutup aurat di sini hanyalah sunnah, tidak wajib. Sehingga telanjang bulat boleh karena juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dilakukan oleh Nabi Ayub ya, Nabi Ayub dan yang lain-lain. Yang kedua, kalau kita mandi sementara di situ ada orang yang haram melihat aurat kita, nah, di situ baru wajib yastatir, menutupi auratnya. Ini hukumnya adalah apa? Wajib. Bagaimana kalau di situ ada orang, tetapi orangnya boleh melihat aurat kita, misalnya istri. Madhab Syafi'i katakan, meskipun di situ ada orang yang boleh melihat aurat kita, tetap disunahkan untuk menutup aurat ketika mandi tadi. Artinya kalau mandi bersama istri, bareng dalam satu tempat, maka disunahkan untuk apa? Menutupi auratnya. Sehingga mohon maaf, misalnya masih pakai pakaian dalamnya. Atau kalau mau telanjang bulat ya dimatikan lampunya.
sehingga apa? Tidak kelihatan sama sekali aurat kita. 17:30 Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala hayyun maha malu karimun maha dermawan. Yastahyi Allah itu malu idza rafa'a rajul apabila seseorang mengangkat ilaihi kepada Allah yadaihi kedua telapak tangannya, maksudnya berdoa. Allah malu ayyaruddahuma bahwa Allah kembalikan kedua telapak tangan tadi sifron kosong khaibaini nol. Sifron kosong atau nol khaibaini itu ngaplu, tidak dapat apa-apa. Hadis ini derajatnya sahih, menunjukkan bahwa Allah itu maha dermawan, sehingga Allah itu kalau diminta pasti memberi. Hanya saja sebagian orang itu salah paham. Dikira Allah itu pasti memberi sesuai permintaan kita. Enggak. Allah memberi sesuai dengan kebijakan Allah. Allah tahu ini orang kalau dikasih sesuai permintaan malah tambah jelek nanti Islamnya. Nah, Allah tidak kasih sesuai permintaan dia, tapi Allah beri ganti yang semisal yang dia minta. Nah, itu cara Allah memberikan kepada hamba, la kama turid walakin kama yurid. Tidak seperti yang kamu inginkan wahai orang yang berdoa, tapi sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa itu tidak ada ruginya. Karena kita diberi atau tidak diberi sesuai permintaan kita, tetap kita dapat. Tetap apa? Kita dapat. Ada kalanya dapat seperti yang kita minta, ada kalanya dapat yang semisal kita minta, ada kalanya dapat pahala yang disimpankan oleh Allah di akhirat kelak, karena Allah tidak berikan pada saat di dunia. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa salah satu penyebab doa mustajab itu kalau rafa'ar rajul, seseorang itu mengangkat kedua telapak tangannya. Ini menyebabkan doa lebih mustajab. Meskipun ini tidak wajib, doa tanpa mengangkat tangan gini nggak ada masalah. Bisa mustajab bisa, tapi ketika diangkat lebih mustajab. Adapun mengusap maka hadisnya dhaif, sehingga para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah. 17:31 Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala khatama menutup surat Al-Baqarah bi ayataini dengan dua ayat. Dua ayat itu mulainya apa, Pak? Mulainya apa? Amanar Rasul. Tetapi ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa mulainya itu amanar Rasul. Supaya ini satu ayat, kemudian ayat berikutnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada juga yang berpendapat, termasuk Ali bin Abi Thalib, bahwa itu mulainya dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini dianggap satu ayat. Adapun amanar Rasul sampai terakhir memang itu dua ayat, tetapi itu dianggap satu ayat. Kenapa dianggap satu ayat? Karena isinya mirip. Ya. Isinya apa? Ada kemiripan dua ayat tersebut. Nah, maka dua ayat ini bisa dimaksud mulai dari amanar Rasul, bisa dimaksud dari lillahi ma fis samawat. A'tanihima Allah memberikan kedua ayat tadi min kanzihi dari gudangnya alladzi tahtal arsy yang di bawah singgasana. Fata'allamuhun maka pelajarilah mereka ayat-ayat tadi. Ya, hunna itu karena apa? Ayatnya itu beberapa kalimat. Wa'allimuhunna dan ajarkanlah ayat-ayat tadi nisa'akum kepada istri-istri kalian wa abna'akum juga kepada anak-anak kalian. Fa innahuma karena sesungguhnya dua ayat tadi salatun isinya adalah rahmat Allah. Wa Qur'anun dan isinya adalah Al-Qur'an, wa du'aun dan isinya adalah doa. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani, tetapi isinya sesuai dengan hadis-hadis yang lain atau sebagian isinya sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Karena itu para guru-guru TPA ini perlu mengajarkan ayat terakhir dari Al-Baqarah ini. Para guru-guru TPA, anak-anak TPA mestinya apa? Hafal akhir Baqarah. Hafal ayat kursi, hafal 10 dari Al-Kahfi. Nah, itu ayat-ayat pilihan mestinya diajarkan untuk anak-anak. 17:32 Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala khalaqal jannah menciptakan surga itu bayda putih, maksudnya bersinar terang. Wa ahabbu syai'in dan paling disukainya ilallah oleh Allah itu adalah al-bayadu, warna putih. Karena itu kalau cari istri yang apa? Yang putih, lo sapi ngoten. Tenang. Ini hadisnya derajatnya palsu. Jadi yang istrinya tidak putih nggak usah, wah berarti salah ini. Nggak usah begitu. Hadisnya palsu kok. 17:33
Innallaha ta'ala sunnya Allah ta'ala khalaqa telah menciptakan khalqahu, ciptaannya. Yang dimaksud ciptaan yang di sini adalah satu manusia, dua jin. Malaikat nggak termasuk. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata fi zulmah, dalam kegelapan. Malaikat itu diciptakan dari sinar. Fa'alqa lalu Allah memberikan atau melemparkan alaihim kepada mereka min nurihi, dari sinarnya. Faman asabahu min dzalikan nur, maka barang siapa yang mengenainya dari sinar tadi, yauma idzin, pada hari itu, ihtada, dia mendapatkan petunjuk. Jadi panjenengan ini sebagai umat Islam, berarti waktu itu panjenengan mendapatkan apa? Lemparan sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga panjenengan masuk Islam, kemudian mengikuti Islam ini. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa man akhtaahu, dan barang siapa yang sinar itu meleset darinya, dhalla, maka dia itu sesat. Hadis ini sahih. Jadi kalau ada orang-orang kafir, kenapa kafir? Ya. Kenapa kok sampai matinya kafir? Padahal keluarganya banyak yang masuk Islam, tapi kok dia sendiri sampai mati kafir? Itu karena pada waktu diciptakan oleh Allah dulu itu sinar tidak mengenai dia, akhirnya kafir. Ya. Karena dia masih dalam kegelapan sehingga bingung terus sampai matinya bingung, tidak dapat hidayah. 1734. Innallaha ta'ala sunnya Allah ta'ala khalaqa Adam, menciptakan Nabi Adam min qabdah, dari satu genggaman. Qabadaha, yang Allah menggenggamnya, min jami'il ardi, dari seluruh bumi ini. Faja'a banu Adam, maka datanglah anak-anak Nabi Adam ala qadril ardi, sesuai dengan kadar bumi. Maksudnya gimana? Ja'a minhum, datang di antara mereka al-ahmar, ada yang kulitnya merah, wal abyad, ada yang kulitnya putih, wal aswad, ada yang kulitnya hitam, wa baina dzalik, ada yang tengah-tengah seperti orang Indonesia, ya, sawu mateng, tengah-tengah. Wasahlu, ada yang mudah, mudah itu maksudnya sifatnya gampangan, ya, memudahkan. Wal haznu, ada juga yang susah, ya. Orangnya susah, tidak mudah, orangnya mudah marah dan sebagainya. Wal khabithu, ada yang buruk, wat thayyib, ada yang baik, wa baina dzalik, ada juga yang tengah-tengah. Hadis ini riwayat Abu Dawud sahih. Jadi anak manusia ini kenapa bermacam-macam? Itu karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari seluruh macam tanah yang ada di bumi ini. Maka tanah ada yang merah, akhirnya anak Nabi Adam ada yang kulitnya merah, putih kemerah-merahan itu. Ada yang putih, jernih, ada juga yang hitam, ada juga yang tengah-tengah. Kalau ada di antara kita yang sifatnya orangnya gampangan, ya, mudah memudahkan orang lain, nah itu berarti diciptakan dari tanah-tanah yang lembut, yang empuk, lempung dan sebagainya. Kalau ada orang yang susah, ya, gampang marah, dikit-dikit susah jadi masalah, nah itu berarti diciptakan dari tanah-tanah bebatuan, cadas. Akhirnya apa? Sifatnya juga keras begitu. Tapi seperti ini bisa diubah dengan cara membiasakan diri. Yang mudah marah bila pengen untuk tidak mudah marah, apakah bisa? Bisa, dengan syarat dia membiasakan diri. Lama-lama sifat atau watak asalnya akan hilang, akan berubah. Tapi kalau dia tidak membiasakan diri, maka dia akan tetap seperti asal muasalnya dia dulu. Kalau dia dari batu kuno, batu cadas keras, dia akan keras sampai akhirnya keras terus. 1735. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala khalaqal khalqa, menciptakan makhluk. Wa ja'alani, lalu menjadikan saya fi khairi firaqihim, pada yang terbaik dari kelompok-kelompok mereka. Wa khayyara, dan Allah pun memilih al-firqataini, dua kelompok. Maksudnya dua kelompok ini ada yang Arab, ada yang Ajam. Ajam itu non-Arab. Tsumma, kemudian takhayyara, Allah itu memilih lagi al-qabail, kabilah-kabilah, yaitu dari bangsa Arab dipilih. Faja'alani, lalu Allah meletakkan saya fi khairi qabilah, pada kabilah terbaik. Tsumma takhayyara al-buyut, kemudian Allah memilih dari rumah-rumah dari kabilah tadi. Faja'alani fi khairi buyutihim, lalu Allah letakkan saya pada yang terbaik dari rumah-rumah mereka. Fa'ana khairuhum nafsan, maka saya ini yang terbaik dari mereka akan jiwanya. Wa khairuhum baita, dan yang paling baik juga rumahnya. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi hadis yang semisal adalah sahih. 1736. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala khalaqa Adam, menciptakan Nabi Adam min tinati, dari tanah Al-Jabiyah. Ini nama suatu tempat di Damaskus atau di Syam, ya.
Wa ajanahu, dan Allah mengadonnya. Mengadon itu apa? Mencampur dengan bima'in, dengan air, min ma'il jannah, dari air jannah. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Anggaplah hadis ini sahih, anggaplah. Bisa digabungkan dengan hadis yang pertama tadi, yaitu Allah mengambil dua genggam. Satu genggam dari Jabiyah, dari Damaskus tadi, satu genggam lagi dari seluruh tanah bumi, kemudian digabungkan. Itu seandainya dua-duanya sahih. Jadi gini, kalau ada dua hadis bertentangan, itu dilihat. Kalau dua-duanya sahih, gabungkan. Tapi kalau satunya sahih, satunya dhaif, maka yang dhaif dibuang, yang dipakai yang sahih. Nah, termasuk dalam kasus ini, satunya sahih, ada satunya dhaif. Sehingga yang dipakai yang sahih saja, yang tadi, yang diciptakan dari seluruh tanah bumi. 1737, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala khalaqa, telah menciptakan lauham mahfudha, al-lauhul mahfudh, papan yang terjaga. Disebut mahfud, terjaga, karena dia terjaga dari setan dan siapapun yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk membukanya. Menciptakan min turratin, dari turrah. Turrah itu adalah mutiara yang besar. Kalau mutiara kecil namanya lu'lu', tapi kalau besar turrah. Bayudha, yang putih. Sofahatuha, bagian-bagian tepinya, min yakutatin hamra, dari yakut yang berwarna merah. Yakut ini termasuk batu mulia. Qalamuhu nur, penanya dari sinar. Wa kitabuhu nur, dan tulisannya juga dari sinar. Maksudnya bersinar terang. Lillahi, bagi Allah, fi kulli yaumin, pada setiap harinya, sittuna wa thalathumi'ah, 360 kali lahdzah, derajat. Maksudnya Allah melihat kepada Lauhul Mahfud tadi setiap harinya 360 kali. Satu hari itu isinya adalah 360 derajat. Yakhluqu, Allah itu menciptakan, wa yarzuqu, Allah itu memberikan rizki, wa yumitu, Allah mematikan orang, wa yuhyi, menghidupkan orang, wa yu'izzu, memuliakan orang, wa yudhillu, merendahkan orang, wa yaf'alu ma yasha, dan Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki. Hadis ini didhaifkan Al-Albani. Namun hadis ini semakna dengan kalam Allah di dalam Al-Qur'an, kulla yaumin huwa fi syan, atau fi sya'n, dua qiraat. Setiap hari Allah itu berada dalam suatu kondisi. Artinya Allah itu tidak pernah layah-layah seperti kita nganggur-nganggur, enggak. Tapi setiap saat Allah itu ada perbuatan yang dilakukan. Allah menetapkan ini mati, Allah menetapkan ini lahir, Allah menetapkan ini naik, Allah menetapkan ini turun, Allah menetapkan ini ada bencana, Allah menetapkan ini ada hujan, ya, itu maksudnya. Dan Allah itu tidak seperti manusia. Kalau manusia itu kalau melakukan sesuatu, maka sesuatu yang lain nggak bisa dia lakukan. Kita lagi makan misalnya, apakah bisa sambil makan sambil nulis? Ya mungkin bisa, tapi nyendok dulu kemudian nulis. Tapi kalau bareng nggak bisa. Satu tangan nulis, satu tangan nyendok, nggak bisa. Ya harus satu-satu. Tapi kalau Allah itu apapun dilakukan dalam satu kali kejap itu bisa. Karena Allah tidak seperti manusia. 1738, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala khalaqal khalqa, menciptakan makhluk, hatta idza faragha, sehingga ketika sudah selesai, min khalqihi, dari penciptaannya, qamatir rahim, bangkitlah kekerabatan itu. Jadi kekerabatan antar manusia itu punya wujud yang dia itu bisa berdiri. Nah, wujudnya apa yang kita nggak tahu, tidak pernah melihat. Faqala, maka Allah bertanya, mah, ada apa? Kok kamu berdiri? Faqalat, maka kekerabatan ini berkata, hada, berdiri saya ini adalah maqamul a'id bika, berdirinya orang yang berlindung kepada Anda, minal qati'ah, dari pemutusan hubungan kerabat. Qala, Allah berkata, na'am, ya, baik. Ama tardaina, apa kamu tidak puas an asila, bahwa aku menyambung, man wasalaki, orang yang menyambung kepada kamu. Wa aqta'u, dan aku memutus, maksudnya memutus dari rahmat, man qata'aki, siapapun yang memutus terhadap kamu. Jadi maksudnya ancaman, ya, bahwa siapapun memutus hubungan kerabat, maka Allah putus rahmat darinya. Siapapun yang menyambung hubungan kerabat, maka Allah sambung rahmat kepadanya. Ini fadilah menyambung hubungan kerabat.
Qalat, kerabat itu mengatakan, bala ya Rabb, baik wahai Rabb, saya sudah puas. Qala, Allah mengatakan, fadzaliki laki, maka itu adalah hak kamu seperti itu. Hadis ini muttafaqun alaih. Sehingga harus kita percaya, meskipun kita tidak pernah melihat bagaimana bentuknya kekerabatan itu bentuknya gimana. Kekerabatan itu kan hubungan, masa ada bentuknya? Ya terserah Allah. Seperti mati, mati itu ternyata ada bentuknya. Tapi nanti di akhirat kita melihat bentuknya. Seperti kambing, kemudian ditaruh di atas jembatan, di atas neraka jahanam, kemudian disembelih. Setelah mati disembelih, maka sudah tidak ada mati lagi. Karena mati sudah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati sudah mati, sehingga tidak ada mati lagi. 1739. Innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala khalaqar rahmah, menciptakan rahmat, yauma khalaqaha, pada saat dia menciptakannya, mi'ata rahmah, ada 100 rahmat. Menurut para ulama, 100 rahmat ini bukan betul-betul pembatasan 100 rahmat gitu, bukan. Tapi rahmat Allah itu tidak terbatas, enggak terbatas jumlah 100 tok, itu enggak. Ini hanya untuk supaya kita bisa membandingkan betapa kecil rahmat yang ditaruh di bumi ini dibandingkan rahmat nanti yang ditaruh di akhirat. Maka Allah katakan, fa'amsaka indahu, Allah tahan di hadapannya tis'an wa tis'ina rahmah, 99 rahmat. Wa arsala fi khalqihi kullihim, lalu Allah lepas untuk seluruh makhluknya rahmatan wahidatan, satu rahmat saja. Falau ya'lamul kafir, seandainya orang kafir itu mengetahui bi kullil ladzi indallah minar rahmah, seluruh rahmat yang ada di hadapan Allah, lam yai'as minal jannah, dia enggak akan putus asa dari masuk surga meskipun dia kafir. Tapi sebaliknya, walau ya'lamul mu'min, kalau orang beriman mengetahui billadzi indallah minal adzab, sesuatu yang di hadapan Allah yang berupa siksa, lam yaman minan nar, dia tidak akan merasa aman dari siksa neraka. Karena apapun dosa itu berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ngomong bohong masuk neraka, menggunjing orang masuk neraka, melihat yang haram masuk neraka, miso masuk neraka, tangan ngambil harta milik orang masuk neraka, ngejek orang masuk neraka, jotos orang masuk neraka. Nah, segala perbuatan dosa itu berhak masuk neraka seandainya tidak diampuni oleh Allah. Karena itu mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. 1740. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala khalaqa, telah menciptakan, yauma khalaqas samawat, pada hari penciptaan langit-langit, wal arda, dan bumi, mi'ata rahmat, 100 rahmat. Kullu rahmat, masing-masing rahmat itu tibaqu ma bainas samai wal ard, sepenuh langit dan bumi. Faja'ala minha, lalu Allah meletakkan dari 100 rahmat tadi fil ardi, di bumi, rahmatan, hanya satu rahmat saja. Fabiha, maka dengan sebab satu rahmat tadi, ta'tifu, sayang atau lembut, al-walidatu, seorang ibu, ala waladiha, kepada anaknya. Wal wahsyu, demikian juga binatang-binatang buas, wat tayru, dan burung-burung, ba'duha ala ba'din, lembut sebagiannya kepada sebagian yang lain. Wa akhara, dan Allah mengakhirkan tis'an wa tis'in, 99 rahmat untuk nanti di akhirat. Fa idza kana yaumul qiyamah, kalau sudah terjadi hari kiamat, akmalaha, Allah akan menyempurnakannya bihadihir rahmah, dengan rahmat ini. Hadis riwayat Muslim. Jadi rahmat Allah itu sangat-sangat besar sekali. Karena satu rahmat saja itu sudah sepenuh apa? Langit bumi. Sehingga satu rahmat ini dicipratkan oleh Allah ke dunia, akhirnya semua makhluk ini memiliki sifat rahmat. Seorang ibu melihat anaknya nangis, padahal malam-malam jam 12, padahal ibunya baru saja tidur. Nah, maka ibunya melek juga mengurusi anaknya. Itu karena rahmat. Coba tidak ada rahmat itu, ibu nggak akan peduli. Nangis karena kono, aku lagi turu. Bapak juga nggak akan peduli. Nangis karena kono sampai mati ya karena aku lagi pulang kerja, kesel saya. Nah, itu kalau tidak ada rahmat begitu. Tapi Allah ciptakan satu rahmat, menyebabkan seluruh makhluk ini saling punya rahmat kepada sesama. Itu hanya satu rahmat saja. Bagaimana kalau 99 rahmat yang lain yang disimpan oleh Allah? Karena itu, meskipun kita ini manusia-manusia yang punya dosa, kalau kita mengetahui rahmat Allah yang sangat besar seperti ini di akhirat, maka tidak usah kita malu untuk berdoa kepada Allah, mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab.
Meskipun teorinya yang namanya maksiat itu berhak untuk diazab. Itu teorinya begitu. Tapi Allah Maha Rahmat, sehingga kita berharap rahmat Allah saja lah. Ya, kita tahu kita kalau sholat ya nggak khusyuk 100%. Kita tahu sholat kadang-kadang terlambat. Tapi berharap seperti ini nggak ada masalah. Allah itu rahmatnya sangat sangat besar. Tapi jangan kemudian meremehkan dosa-dosa, jangan. 17:41. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqal jannah, ciptakan jannah, wa khalaqan nar, ciptakan neraka, wa khalaqa, lalu Allah ciptakan lihadhihi, untuk jannah ini ahlan, penghuninya, wa lihadhihi, dan untuk neraka ini ahlan, penghuninya juga. Hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Lah kalau di sini tertulis dhaif, ini saya nggak paham. Kalau riwayat Muslim kok dhaif, ini gimana, nggak paham ya. Riwayat Muslim mestinya apa? Sahih ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Di situ dhaif nomor sahih tadi. Nomor 1741. Dhaif. Padahal Muslim gini. Mim itu kan Muslim. Nah, ini mungkin salah tulis saja. Saya tidak yakin ini kode dari Imam Suyuti. Karena biasanya Imam Suyuti itu mempermudah dalam pensahihan hadis. Nah, sehingga kalau riwayat Muslim mestinya apa? Di sini tertulisnya itu sahih, bukan dhaif. Nah, ini mungkin salah cetak saja. Jadi maksudnya Allah itu ketika menciptakan jannah itu sudah menetapkan siapa-siapa manusia nanti masuk jannah. Ketika menciptakan neraka juga begitu, sudah ditetapkan siapa-siapa masuk neraka. Nah, maka kita ini nggak ngerti. Kita ini termasuk calon surga atau calon neraka nggak ngerti. Tapi itu nggak penting bagi kita. Tidak penting apakah kita tahu termasuk calon surga atau calon neraka, nggak penting. Yang penting adalah mari kita lakukan kewajiban. Kalau kita lakukan kewajiban, dijaga terus, maka nanti sampai mati kita akan dalam kondisi itu, sehingga dijamin masuk jannah. Itulah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam Islam, maksudnya jagalah amal baikmu sampai mati. Siapa yang menjaga amal baiknya akan dimatikan oleh Allah dalam amal baik juga. 17:42. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala radhiya, meridhai li hadhil ummah, untuk umat ini, maksudnya umat Nabi Muhammad, al-yusra, kemudahan, wa karihalaha, dan Allah tidak menyukai untuk umat Islam ini al-usura, akan kesulitan. Hadis riwayat Tabarani sahih. Maksudnya umat Nabi Muhammad SAW itu syariatnya berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu banyak perkara-perkara yang berat yang mereka dibebani oleh Allah. Umat Nabi Muhammad tidak. Contoh, umat terdahulu, mereka kalau waktu buka puasa malah tidur, maka malam itu tidak boleh makan apa-apa. Jadi azan maghrib nggak boleh tidur. Yang azan maghrib tidur, alamat bangun-bangun nggak boleh makan. Nah, maka susah kan seperti itu. Orang sudah lelah kerja, menunggu azan maghrib jam 6. Nah, setengah 6 sambil mendengarkan murattal. Saking asiknya murattalnya, nah, maka akhirnya tertidur. Kalau zaman dulu ya sudah, rasa mangan sisa, nggak boleh makan. Nah, kalau kita alhamdulillah, tidur dibangunkan, makan enak. Nah, itu contoh saja. Demikian juga dan zaman dulu itu ada tobatnya itu suruh saling membunuh. Faqtulu anfusakum. Allah mengatakan lewat Nabi Musa alaihissalam, tubu, tobatlah kalian kepada Allah, faqtulu anfusakum, dengan cara saling membunuh. Nah, ini kalau diterapkan di masa kita ini nggak ada yang mau melakukan, Pak. Cara tobat gimana? Saling bunuh. Maksudnya gimana? Nanti yang mati berarti matinya sudah dalam keadaan diampuni oleh Allah, yang masih hidup juga dia sudah diampuni oleh Allah. Yang penting semuanya saling bunuh. Ambil pedang masing-masing, lampu dimatikan, saling bunuh. Yang nasibnya buruk dia mati, yang nasibnya baik dia hidup. Tapi semuanya diberi tobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tobat model gini nggak ada di masa umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada, nggak ada yang mau melakukannya di antara kita ini. Nah, itu contoh kemudahan yang ada dalam agama Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. 17:43. Innallaha ta'ala, sunnya Allah Ta'ala itu rafiqun, maha lembut. Yuhibbu, mencintai, ar-rifqa, sifat lembut. Wa yu'ti, dan memberikan, alaihi, atas sifat lembut, ma la yu'ti, sesuatu yang Allah tidak berikan, alal unfi, atas sifat kasar. Para ulama mengatakan Allah itu memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang baik. Dan Allah itu mencintai nama-namanya dan sifat-sifatnya. Karena itu Allah akan mencintai juga siapapun yang meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah maha malu, maka Allah suka sifat malu. Sehingga Allah akan mencintai orang-orang yang punya sifat malu. Allah maha lembut, maka Allah mencintai sifat lembut. Maka Allah akan mencintai juga siapa-siapa yang memiliki sifat lembut. Itu maksudnya. Karena itu, ada ucapan para ulama mengatakan, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak-akhlaknya Allah. Allah punya sifat apa? Kita tiru. Kita lanjutkan 1744. Innallaha ta'ala sunni Allah ta'ala zawwajani, pasti menikahkan saya fil jannah, di dalam jannah besok, Maryam binta Imran, dengan Maryam putrinya Imran, ibunya Nabi Isa. Wa imra'ati Fir'aun, dan dengan istrinya Fir'aun, Asia. Wa ukhta Musa, dan saudarinya Nabi Musa. Saudarinya Nabi Musa ini namanya konon adalah Maryam juga. Jadi ada dua Maryam ya. Maryam saudari Nabi Musa dan Maryam ibunya Nabi Isa. Dan tiga nama ini menurut para ulama urutannya sesuai penyebutan di sini. Maryam ibunya Nabi Isa derajatnya lebih tinggi. Setelah itu Asia. Setelah itu saudarinya Nabi Musa yang bernama Maryam. Nah, tiga perempuan ini kan di dunia mereka tidak punya suami. Artinya suaminya, kalau Asia ini kan suaminya Fir'aun. Fir'aun kafir kan, berarti bukan suaminya. Karena Muslim dengan kafir nggak akan ketemu di surga. Nah, maka nasibnya nanti gimana? Nasibnya nanti jadi istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Karena itu, kalau kita ingin tahu apakah ini benar sabda Nabi atau tidak, ya kita besok tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, apakah engkau dinikahkan dengan Maryam? Apakah engkau dinikahkan dengan Asia? Apakah engkau dinikahkan dengan saudarinya Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Kalau beliau mengatakan ya, berarti memang betul isi hadis ini sesuai dengan apa? Isinya. Hadis ini sesuai dengan kenyataannya. 1745. Innallaha ta'ala sunni Allah ta'ala sa'ilun, akan bertanya kulla ra'in, kepada setiap pemimpin, amma, terhadap apa yang istar'ahu, Allah jadikan dia pemimpin terhadapnya. Ahafidha, apakah dia menjaga, dzalika, hal itu, am dhayya'ah, ataukah dia menyia-nyiakannya. Hatta sehingga yas'ala, Allah bertanya ar-rajula, kepada seorang laki-laki, an ahli baitih, tentang keluarganya. Hadis ini sahih, belum ada tulisan sahihnya, ditulis sendiri. Jadi masing-masing pemimpin, kecil maupun besar, itu disuruh bertanggung jawab. Presiden ini bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Apakah dijaga ataukah disia-siakan? Presiden tidak pernah mengajak rakyatnya sholat. Membiarkan rakyatnya sudah. Yang mau sholat silahkan sholat. Yang tidak mau sholat ya nggak apa-apa. Masuk neraka ya gwen. Nah itu berarti doya, menyia-nyiakan. Kalau menyia-nyiakan nanti akan disuruh tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosanya berarti semakin banyak karena tanggung jawabnya banyak. Dan seorang suami bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Apakah anak istrinya dijaga atau disia-siakan? Anak istrinya dididik dengan Islam, itu berarti dijaga. Anak istrinya tidak pernah dididik dengan Islam, itu berarti tidak pernah dijaga. 1746. Anak-anak jangan cerita-cerita ya. Kalau cerita-cerita pada noleh keluar. Innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala sama menyebut Al-Madinah, kota Madinah, Ta'bah, sebagai Ta'bah. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi kota Madinah itu nama lainnya adalah Ta'bah atau Thaibah atau Thayyibah. Artinya sama, yaitu yang baik atau yang bersih, yang apa, yang wangi. Thayyib itu maknanya sesuai dengan kondisi. Nah, kenapa kota Madinah disebut Thayyib atau Ta'bah atau Thaibah? Itu karena bersih dari orang-orang munafik. Nanti di akhir zaman Allah akan jadikan Madinah ini berguncang. Setiap kali berguncang, orang munafik semuanya keluar. Goncang lagi, munafik keluar. Goncang lagi, munafik keluar. Bersih. Sehingga tinggal orang-orang muslim saja. Dajjal pengen masuk, nggak bisa. Maka munafik-munafik yang keluar itu sudah gabung kepada Dajjal. Tersisa orang-orang baik di dalam kota Madinah. Demikian juga disebut sebagai Ta'bah, yang artinya wangi, ini karena di situ ada jasad yang wangi. Itu jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nama lainnya, nama kota Madinah sebelum diubah oleh Allah dengan nama Taubah, itu adalah namanya Yathrib. Nah, Yathrib ini Nabi tidak senang. Kenapa? Karena ini artinya adalah jelek. Tasrib itu artinya mencela. Yathrib berarti apa? Mencela. Nah, Nabi nggak suka nama kota mencela. Itu nggak senang beliau. Akhirnya diubah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi kota Madinah atau kota Taubah. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga, setiap nama yang tidak baik itu disunahkan atau disyariatkan untuk diubah. Nabi pernah bertanya kepada seorang sahabat, namamu siapa? Nama saya Syaitan. Maka oleh Nabi diubah, nama jangan Syaitan, diganti. Nabi bertanya kepada putrinya Sayyidina Umar, kamu siapa namanya? Namanya adalah Asiyah, tukang maksiat. Nah, maka oleh Nabi diubah, anti Jamilah, namamu itu Jamilah, wanita yang cantik. Nah, itu putrinya Sayyidina Umar. Nah, kok diberi nama Asiyah itu gimana? Ya, wanita yang durhaka. Kenapa itu? Nah, itu adat jahiliyah dulu. Kasih nama anak itu yang ngeri-ngeri begitu. Tapi kasih nama budak itu yang bagus-bagus. Budak dikasih nama Nafi yang bermanfaat. Dikasih nama Barokah yang berkah. Tapi kalau anak itu dikasih nama yang ngeri-ngeri. Anjing, singa, kire. Nah, itu begitu-begitu mereka adat jahiliyah. Kenapa? Karena mereka memberi nama anak-anak mereka tujuannya untuk menakuti musuh-musuh mereka. Tapi memberi budak-budak mereka untuk menyenangkan hati pemilik budak tersebut. Maka tanya kepada budaknya, hei Nafi, hei ya orang yang bermanfaat. Nah kan, senang, dengarnya senang. Namamu siapa? Nafi, bermanfaat. Nah, budaknya bermanfaat betul. Tapi kalau perang, mereka musuh akan bertanya, siapa pemimpinnya? Pemimpinnya singo, wah takut semuanya. Pemimpinnya kiri, wah ngeri. Atau serigala, ngeri semuanya. Nah, itu ada jahiliyah dihapus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kasih nama untuk anak-anak kita nama-nama yang jelek. Ada seorang anak di Indonesia itu namanya Ribut. Nah, itu nggak benar itu. Itu nanti anaknya ribut betul. Pengajian tidak pernah di dalam tapi selalu di luar ribut sendiri. Itu karena namanya ribut, ribut benar. 1747. Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala sani'un menciptakan kulla sani'in setiap pelaku atau orang yang beramal wa san'atahu dan amalannya. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan amalan manusia juga diciptakan oleh Allah. Maka hadis ini membantah pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah kelompok sesat seperti Syiah dan sebagainya. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah tidak menciptakan amalan manusia. Yang menciptakan amalan manusia adalah masing-masing manusia tadi. Sehingga kalau ada orang berzina, siapa yang menciptakan perbuatan zina itu? Ya manusia itu sendiri. Jangan katakan Allah yang menciptakan zina itu. Itu akidahnya Mu'tazilah. Adapun akidahnya Ahlus Sunnah tidak. Yang menciptakan manusia Allah, yang menciptakan amalan manusia juga Allah Subhanahu wa taala. Saya minum, bismillah. Nah, yang menciptakan perbuatan minum ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Karena manusia sudah diberi akal oleh Allah, tahu mana baik, mana buruk. Sehingga kalau manusia sudah tahu mana baik, mana buruk, tetap nekat melakukan yang buruk, keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah, meskipun Allah yang menciptakannya. Tapi dinisbatkan kepada pelakunya sendiri-sendiri, karena dia sudah bisa mikir mana baik, mana buruk. Maka hadis ini sama dengan ayat Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat As-Saffat ayat 96. Allah itulah yang menciptakan kalian, juga menciptakan seluruh amal yang kalian lakukan. Nah, kalau kita tahu bahwa seluruh amal kita itu diciptakan oleh Allah, kita tidak akan sombong terhadap amal kita. Saya ini ahli ibadah, nggak akan sombong. Kenapa? Menciptakan kita mau ibadah itu Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik dalam hati kita, akhirnya muncullah amalan ibadah tadi. Kalau Allah tidak berikan taufik, nggak bakal muncul itu amalan ibadah itu. 1748. Innallaha ta'ala sungguh Allah Ta'ala thayyib maha baik, yuhibbut tiba atau yuhibbu thayyib ya, tib ya. Yuhibbut tiba, mencintai kebaikan. Nadhifun Allah itu maha bersih, yuhibbun nadhafah, mencintai kebersihan. Karimun dermawan, yuhibbul karam, mencintai kedermawanan. Jawadun dermawan, yuhibbu mencintai al-juda, kedermawanan. Fanadhifu maka bersihkanlah afniyatakum, halaman rumah kalian.
Wala tashabbahu, jangan menyerupai bil Yahud, orang-orang Yahudi yang mereka membiarkan halaman rumahnya penuh dengan najis dan kotoran. Tapi hadis ini memang dhaif, meskipun isinya sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Contohnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Nadzifu afniyatakum." Kata Nabi, bersihkanlah afniyatakum, halaman rumah kalian. Fa'inal Yahud, karena Yahudi itu la tutahhir, tidak mensucikan afniyataha, halaman rumahnya. Hadis riwayat Tabarani hasan. Berikutnya 1749, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala afuwun, maha pemaaf, yuhibbul afwa, menyukai permaafan. Jadi kalau orang suka memaafkan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya supaya kita bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah itu sebenarnya gampang teorinya. Yaitu apa? Kita melakukan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena teorinya adalah Allah itu menyukai nama-namanya, Allah itu menyukai sifat-sifatnya, maka Allah menyukai setiap hamba yang meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu sifat Allah adalah ini, afuwun, maha pemaaf. Maka kalau ada orang salah kepada kita minta maaf, harus dimaafkan. Kalau kita pelit memberi maaf, Allah nanti juga tidak akan senang sama kita. 1750 terakhir. Innallaha ta'ala, sunnya Allah ta'ala, inda, pada lisani kulli qaid, lidahnya setiap orang yang berkata. Maksudnya Allah mengawasi seluruh ucapan kita. Falyattaqillah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah, abdun, setiap hamba. Wal yangdur, hendaklah dia perhatikan ma yaqul, apa yang hendak dia ucapkan. Jadi maksudnya sebelum berucap suruh mikir dulu. Kira-kira ucapan seperti ini mendatangkan ridho Allah atau tidak? Kira-kira ucapan seperti ini memunculkan akibat buruk atau tidak? Kadang-kadang ya, kalimat itu sebenarnya bukan kalimat yang maksiat. Tapi kalau kita ungkapkan, menyebabkan apa? Akibat buruk. Orang menyikapinya akan buruk. Nah, maka hendaklah dipikir sebelum mengucapkan. Itu maksud hadis ini, meskipun hadis ini derajatnya secara sanad adalah dhaif, tapi isinya sangat bagus sekali, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam secara umum. Inilah yang dapat kita baca, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.